Electricity blinded by still a kiss. Another summer day. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Aulia Hikmah Madani dari kelas 1 SMA Terpadu Nazhatul Tulab, Kerajaan Camplong Sampang. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai presiden dari tahun 1945 sampai 1967. Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Dia adalah anak dari seorang guru. Ayahnya bernama Raden Sekemi Sostrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman. Soekarno memiliki nama asli Kusno Sostrodiharjo. Soekarno menikah dengan beberapa wanita. Mereka adalah Siti Otari, Inggit Garnasri, Fatmawati Hartini, Kartini Manopo, Ratna Dewi Soekarno, Haryati, Yuri Kesanggar, dan Heldi Jafar. Dari pernikahannya, ia memiliki 5 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Anak laki-laki adalah Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Taufan Soekarno Putra, dan Toto Suryawan. Anak perempuannya adalah Megawati Soekarno Putri, Kartika Sari Dewi Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Ayu Sundrawati, dan Rukmini Soekarno. Soekarno lulus dari sebuah sekolah primer pada tahun 1912. Ia kemudian dikirim ke European Lingerie School di Mojokerto. Pada tahun 1916, Soekarno melanjutkan sekolahnya di Angel Burger School di Surabaya, di mana ia bertemu dengan Djoko Binoto, seorang tokoh nasional dan penemu Tarekat Islam. Pada tahun 1921, ia melanjutkan sekolahnya ke Teknik Homeschool de Bandung, Institut Teknologi Bandung. Di Universitas, Soekarno memulai sebuah klub belajar untuk belajar bahasa Indonesia bernama Alumni Study Club. Tanggal 4 Juli 1927, Soekarno dan teman-temannya dari Alumni Study Club membuat sebuah partai pro kemerdekaan bernama Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI. Dan Soekarno dipilih sebagai ketua pertama. Partai bentuknya mendukung kemerdekaan Indonesia dan menolak imperialisme dan kapitalisme. Kegiatan Partai PNI menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Pidato dan pertemuan Soekarno sering diganggu oleh agen dari polisi rahasia Belanda. Akhirnya, Soekarno dan ketua PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 oleh pemerintah Belanda. PNI kemudian dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan mantan anggota PNI membentuk 2 partai berbeda, yaitu Partai Indonesia atau Partai Hindu dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baroi. Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno mempublikasikan kumpulan tulisan dengan judul Mencapai Indonesia Merdeka. Karena tulisan ini, ia dirangkap oleh polisi Belanda ketika ia sedang mengunjungi sesama nasionalis Muhammad Husni Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1933. Pada tahun 1934, Soekarno dan keluarganya diasingkan ke Endo atau Flores. Karena adanya wabah penyakit malaria di Flores, pemerintah Belanda memutuskan untuk memindahkan Soekarno dan keluarganya ke Bengkulu, Sumatera pada Februari 1938. Soekarno dibebaskan saat Jepang mengambil alih pemerintahan dari Belanda untuk mendapatkan kerjasama dari masyarakat Indonesia. Pemerintah Jepang menjadikan Soekarno sebagai ketua dari sebuah organisasi bernama 3A.
Pada Maret 1934, pemerintah Jepang membuat sebuah organisasi baru yang bernama Pusat Tenaga Rakyat, yaitu Poetera, di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansjur. Tujuan dibentuknya organisasi ini ialah untuk merekrut pekerjaan kerja paksa Romusa, memenuhi pemerintah makanan, dan untuk mempromosikan pro-Jepang dan anti-Barat pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, organisasi ini lebih memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Akibatnya, Jepang membubarkan organisasi ini ketika posisi Jepang di Asia mulai terdesak oleh sekutu Jepang membentuk BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan 5 prinsip yang lebih dikenal yaitu Pancasila saat rapat BPUPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang memperoleh terbentuknya panitia penyelidik Wetjodiningrat ke Ho Chi Minh, Vietnam, untuk bertemu dengan Jenderal Cauchy untuk membahas isu kemerdekaan. Saat mereka kembali ke Indonesia, 3 orang pemimpin golongan muda yang tidak sabar menunggu keputusan Soekarno menculiknya ke Rangsang Lengkong. Mereka memaksa Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno kembali ke rumahnya di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di depan 500 orang. Pada keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Soekarno akhirnya dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 12 Maret 1964. Ia kemudian dipindahkan ke rumah di Istana Bogor, di mana kesehatannya mulai menurun karena ia menolak pengobatan medis. Soekarno meninggal akibat gagal jantung di Rumah Sakit Tentara Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Cukup sekian cerita biografi dari Soekarno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.